Badan Cyber dan Sandi Negara itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Anjing bangsat Roy Suryo, kalau kamu bisa maksulin Gibran, potong maling panci, maling panci. Roy Suryo kerjaannya maling panci. Halo bos. Roy Suryo panik ditantang netizen adu data. Roy Suryo JS ngadu ke DPD Republik Indonesia. Yuk kita simak videonya. Badan Cyber dan Sandi Negara itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan sudah biasa saja. Roy Suryo dan kawan-kawan ngadu ke DPD RI menghentikan akun Fufufafa. Oke, dan minta Gibran sudah DPD Bapak semuanya. Adiknya Kaisar Pangarep ketika ditanya, Reza itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, saya kira. Anjing bangsat Roy Suryo, kalau kamu bisa maksulin Gibran, potong kontol saya, ya. Wow. Orang muka monyet gitu kok. Kamu itu cuman ganti nyamin rais kuar-kuar doang, nggak ada nyatanya. Semakin Anda berkuar-kuar, semakin rakyat membencimu dan membenci keluargamu semua. Soalnya keluargamu kamu ini adalah keturunan anjing. Wow. Bapakmu, ibumu dulu dientot anjing, makanya punya anak kayak bajingan kamu itu. Kamu kan bajingan kan, maling panci, menteri IT lasu kamu itu. Monyet lo. Fufufafa maksulin saja. Nah, gitu. Setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufufafa, ayahnya Fufufafa, bapaknya Fufufafa itu dulu. Sulkan Fufufafa. Sebenarnya Maling panci. Roy Suryo kerjaannya maling panci. Diangkat jadi menteri malah nyolong panci. Itulah kelakuan si Roy Suryo. Roy Suryo maling panci, gua ketik di Google aja muncul nama Roy Suryo yang keluar gambar panci karena lu pelaku kejahatan nyolong panci. Maluin mertua lu malu-maluin mertua itu lu. Roy Suryo ahli IT apa lu? Masa ahli IT waktu dulu kasus si Ratna Sarumpait katanya kena tonjokan, rupanya dia pakai masker. Itu kan hasil IT-nya lu. Geblek nih dasar si Roy Suryo nih. Roy Suryo, lu tahu nggak si Tom Lembong sekarang kena ya? Lu bahas dia aja. Roy Suryo, lu berani nggak lu ngebahas si Tom Lembong yang korupsi dan sekarang mau dipenjara seumur hidup? Lu bahas dia aja daripada ngebahas Fufufafa Roy Suryo. Tukang maling panci. Lu mendingan ngebahas si Tom Lembong lagi viral. Ngapain ngebahas Fufufafa, nggak penting. Bener banget. Itu aja Roy Suryo. Ahli IT ini, kalau gua ahli IT nih, gua aja bisa tahu isi otak lu pakai sistem gua. Otak lu nih setelah gua lacak pakai sistem IT gua, ternyata otak lu isinya tai. Roy Suryo, goblok lu, tolol dengerin nih. Gua ahli IT bukan lu. Lu kan ngaku ahli ahli IT ya, lu katanya ya. Bacot lu, ngibulin orang lu kerjaannya. Oke guys, sangat menyeramkan sekali ya mendengar kata-kata dari netizen tadi yang ditujukan untuk Roy Suryo dan pasukannya. Semoga Roy Suryo mendengarkan kata-kata dari netizen ini guys, dan semoga Roy Suryo cepat bertobat seperti itu guys. Oke guys, kita simak lagi videonya. Fufufafa maksulin saja. Nah, gitu. Setuju untuk
upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fuhufafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fuhufafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri, dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin
menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufufafa itu tidak dapat dibenarkan, karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendenigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia. Bun, coba buka kalau Bunda tahu siapa Fufafa itu, nggak usah lama-lama. Sabarlah. Kalau buru-buru seperti akun saya yang lama itu, langsung dibantai, ya, langsung di-ban akun saya. Karena saya bukanya secara terang benderang, langsung di-ban. Kenapa di-ban? Karena di TikTok ini memang tidak boleh sembarangan membuka data-data orang, nggak boleh. Iya. Ngeri ya. Kamu lihat kan di TikTok ini nggak ada orang membuka data sebenarnya, langsung di-ban. Ketika di-report, wah mantap, itu langsung ter-ban akun kita. Akun saya jadi sasaran ban TikTok karena apa? Ini dimanfaatkan oleh anak kebo itu untuk mereport akun saya. Tapi kalau saya bikin VT-nya secara cerdas, walaupun di-report oleh anak abah, TikTok tidak akan memban. Karena saya tidak mengulangi lagi kecerobohan untuk membuka data-data secara terang benderang, secara jelas. Makanya saya tantang Roy Suryo berhadapan-hadapan dengan saya. Wah. Adu data, buka laptop. Ditantang, guys. Wah, Buka laptop, Roy Suryo ditantang. Roy Suryo ditantang bisa dilihat oleh banyak orang. Saya adu data. buka data. Saya akan perlihatkan kepada masyarakat rekayasa Adu yang data. dibuat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan Waduh. untuk memfitnah Mas Gibran. Wow. Tapi kalau saya menjelaskan di TikTok, saya harus hati-hati. Karena apa? Akun saya kalau di-report, itu bisa kena oleh TikTok. Karena apa? Saya membuka data. Membuka step-step untuk masuk ke akun orang, nggak boleh itu. Terlarang. Ya, dilarang oleh TikTok. Jadi sasaran empuk saya kalau membuka akun apa, pasti akun saya mati. Jadi kamu sabar, ikutin aja pelan-pelan. Karena saya lagi mengedit part 3-nya. Part 2 sudah ada, silahkan kamu cek part 2. Saya lagi mengedit part 3-nya. Saya akan mengungkapkan semua di situ kejanggalan-kejanggalan komen-komen dari Fufufafa. Bahkan ada komen-komen yang memperlihatkan jati diri dia siapa turut dihapus oleh si tukang rekayasa ini. Nanti saya tunjukkan apa aja yang dia hapus, siapa yang menghapus. Tukang rekayasa. Yang menghapus rata-rata adalah moderator TikTok. Nanti saya kasih lihat. Presiden pernah memperlihatkan data-data ini ke kalian? Seperti saya ngajari kalian bahwa kasus itu begini, Twitter itu begini, pernah? Nggak pernah kan? Karena dia menutup-nutupi itu. Dia tidak mau rakyat cerdas untuk meneliti. Sayangnya ada di jenderal yang memang hobi meneliti, menganalisa, karena basicnya saya ini auditor. Jadi ini udah makanan saya, meneliti kayak gini-gini ini makanan saya. Tidak akan bisa kalian menyembunyikan sedikit pun tentang Fufufafa dan Raka Gunarli, karena saya akan meneliti itu sampai jutaan komen saya rela baca setiap hari. Mata saya sampai kiri kanannya kayaknya beda sebelah deh. Karena tiap hari baca komen-komen Fufufafa dan Raka Gunarli di status-statusnya, jutaan komen saya baca. Bisa begitu? Oh, bukan ada yang bayar, udah semua itu ada yang bayar. Saya melakukan ini karena apa? Saya tidak suka fitnah beredar di negara kita. Karena kalau fitnah beredar, hujan tidak bagus. Yang susah siapa? Kita yang susah. Hujan tidak akan Saya ingin turun. hujan tetap ada di Indonesia, Iya. sehingga saya meluruskan fitnah-fitnah yang disebarkan oleh anak-anak kubu dan anak-anak apa. Paham kamu ya?
paham, sabar. Anak jenderal aja pada paham kok. Anak jenderal aja pada sabar nunggu, kok kamu gak sabar sih? Aduh, bisa aja. Kelas ya. Bisa. Kayak ini kupu-kupu sebelah udah mulai dak-dikduk. Sampai saya maki-maki loh di titik saya. Keluar nih. Cair, nggak ada cair-cairnya. Kelamaan kalau bukan Gibran, tangkap, ngapain lama-lama. Ini yang sering dilakukan oleh anak-anak abah di video saya, mempertanyakan tentang kok nggak ditangkap-tangkap sih Fufafa. Yang nuduh kalian, yang menemukan akun Fufafa kalian. Kalian mau Pak Prabowo marah nangkep Fufafa, kok aneh sih? Kan kalian yang nemuin itu akun. Ya udah kalian aja tangkap itu. Si Fufafa tangkap aja. Laporin ke polisi Fufafa. Ngapain nyuruh Pak Prabowo? Ngapain nyuruh kita pendukung Mas Gibran? Belum tentu kan itu Mas Gibran. Walaupun saya udah capek-capek sih ngulik-ngulik dan sudah ketemu siapa itu Fufafa dan bukan Mas Gibran. Tapi kan kalau secara sistem pengungkapan kejahatan, siapa yang melihat duluan ya tangkaplah itu. Contohnya gini, kamu ngelihat ada orang nyolong BH saya di jemuran. Kamu teriak-teriak, "Dijit itu ada maling tuh, maling. Tangkap buruan. Ini nyolong udah kapan tahu, 10 tahun yang lalu nyolong BH-nya. Kamu yang teriak-teriak tangkap. Kamu aja tangkap dia. Kan kamu yang tahu, kamu yang menyaksikan, kamu yang ngelihat dia itu nyolong. Saya nggak mau nangkep, udah lama. BH saya biarin aja lah, BH doang. Kamu aja tangkap, laporan polisi nyuruh gua lu. Ya kan? Gua lu. Hai, Pak Menpora. Oh, mantan Menpora yang tidak hafal lagu Indonesia Raya dan mengambil banyak perabotan termasuk panci dari kantor, dari stadion, dibawa ke rumah. Wow. Dan kayaknya Semua, pernah deh guys. dilaporkan seseorang kemudian masuk bui. Apa sih manfaatnya mau mengadili Pak Jokowi? Beliau sudah purna tugas. Apa manfaatnya mengadili beliau? Mau angkat masalah ijazah, masalah kebijakan dan lain-lain, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena memang beliau sudah pulang ke Solo, sudah tenang hidupnya. Mau Anda usik lagi? Anda tidak akan pernah berhasil melakukan ini, karena kami rakyat Indonesia akan membela beliau mati-matian, karena beliau orang baik. 7.000 kilometer jalan tol sudah dibangun, 50.000 jalan nasional sudah dibangun di masa kepemimpinan beliau, 40 bandara, 50 bendungan. Mungkin kebalik ya, 50 bandara, 40 bendungan sudah beliau bangun. Kartu Indonesia Pintar yang membuat banyak sekali masyarakat Indonesia dari kalangan menengah ke bawah bisa kuliah gratis. Harusnya Anda ikut sekalian, ambil S3. Jangan cuman kuliah S1 dan S2 yang tidak linear, Anda dibilang pakar. Kalau pakar, menurut saya, Anda harus mengajar S2 dan S3, bukan mengajar sekelas diploma. Kalau Anda memang pakar, harusnya Anda meneliti hal-hal yang sifatnya keilmuan, bukan meneliti, melototi film-film BF dari artis-artis yang lagi booming, hanya nebeng supaya namanya tetap terkenal. Dan sekarang Anda ingin memakzulkan Pak Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden yang terpilih. Hai mantan Menpora yang gak hafal lagu Indonesia Raya. Kominfo sudah menyatakan bahwa Fufafa itu bukan milik Gibran. Dan kalau cuma punya akun saja atau akunnya dipakai orang lain, itu hal yang biasa. Akun aja bisa dibajak kok. Zaman IT itu kan keahlian Anda. Atau jangan-jangan Anda sendiri yang bikin akun itu? Bisa jadi. Katanya Anda pakar IT. Keren ya, pakar IT. S1 ilmu sosial, S2 magister kesehatan.
apa hubungannya dengan IT ya? Tapi kalau Anda suruh melototin video-video, Anda paling gercep. Orang lain yang pakar sekalipun, pakar asli nih, dianggap lewat. Itulah Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan saat ini. Yang koar-koar namanya tetap dikenal dan dikenang masyarakat Indonesia. Dikenal dan dikenang hal yang baik itu membanggakan. Tapi kalau dikenal dan dikenang hal yang tidak baik, itu namanya bunuh diri. Anda mempermalukan anak-anak Anda. Anda mempermalukan istri Anda yang membanggakan Anda. Nanti pada saat Anda sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia ini, masyarakat mengenang Anda adalah orang yang suka ngomong sambil cengengesan, orang yang menganggap dirinya pakar walaupun itu bukan pakar, dan orang yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, yang mengambil panci dan peralatan dari Kemenpora dan stadion dibawa pulang. Itu yang diingat sampai kapanpun. Bukan kebaikan Anda, bukan keberhasilan Anda, tetapi hal negatif yang Anda miliki yang akan muncul sampai akhir nanti. Dan itu bakalan membuat anak-anak Anda terbunuh secara karakter sepanjang hidupnya. Ingat, Bapak mantan Menpora yang tidak hafal lagu Indonesia Raya? Tidak usahlah Anda berjuang terus untuk membuat Bapak Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan dan Bapak Jokowi diadili. Sudah duduk diam, bekerjalah yang benar. Kalau Anda ingin dikenal baik oleh bangsa Indonesia, lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat bangsa Indonesia bangga dengan Anda. Jadi nggak usah bermimpi mau mengadili Bapak Jokowi dan mau memakzulkan Bapak Wakil Presiden terpilih saat ini. Karena kami selaku orang-orang yang mencintai Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo serta keluarga mereka tidak akan pernah terima. Salam waras. Oke, gini guys. Rosuryo bersama Dr. Tifa dan sejumlah aktivis perubahan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang disingkat dengan DPD RI. Kedatangan Rosuryo dan aktivis perubahan ke gedung DPD RI ini adalah untuk mendesak dan memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Desakan ini disampaikan oleh Rosuryo dan kawan-kawan buntut dari terungkapnya pemilik akun Fufu Fafa. Dan ternyata yang dituduhkan adalah pemilik dari Gibran. Menurut Rosuryo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN telah mengonfirmasi bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dalam kesempatan itu, Rosuryo juga menyinggung Kaisang Pangarep yang pernah mengungkap sosok pemilik akun Fufu Fafa. Unggahan momen Rosuryo dan Dr. Tifa ke gedung DPD RI ini mendapat beragam komentar dari warganet. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Yuk semuanya komen di bawah. Apakah benar akun Fufu Fafa ini milik Gibran Raka Buming Raka atau pemilik dari Rosuryo sendiri? Oke, komen di bawah.